Halo, kita akan bahas soal yang berikutnya, yaitu sebuah contoh soal mengenai perhitungan pajak dari negara tertentu, gitu ya. Oke, kita anggap sebuah negara menggunakan aturan sebagai berikut. Jadi, penentuan pajaknya adalah berdasarkan penghasilan bulanannya. Jika di bawah 5 juta, maka warga tersebut tidak terkena pajak. Kemudian, penghasilan bulanan antara 5 juta hingga 25 juta, pajaknya adalah 5% dari penghasilan. Sedangkan kalau di atas 25 juta hingga 100 juta, pajaknya adalah 15%. Dan kemudian yang terakhir, apabila penghasilannya di atas 1 juta per bulan, maka akan dikenakan pajak sebesar 25%. Oke, kita akan tentukan dulu ring-ring pajaknya, baru nanti masuk ke dalam algoritmanya. Oke. Yang pertama, di sini dikatakan penghasilan di bawah 5 juta. Berarti penghasilan kurang dari 5 juta. Itu pajaknya adalah 0. Gitu ya. Sedangkan yang berikutnya, penghasilan antara 5 juta hingga 25 juta. Berarti 5 juta lebih kecil sama dengan penghasilan lebih kecil sama dengan 25 juta. Kenapa di sini tanda lebih kecilnya ada 2? Karena di soal itu disebut antara 5 juta hingga 25 juta. Berarti 5 jutanya ikut, 25 jutanya juga ikut. Ini adalah 5% ya pajaknya. Sedangkan penghasilan yang berikutnya di atas 25 juta. Berarti lebih besar tidak pakai sama dengan. Ini penghasilan sampai dengan 100 juta. Berarti 100 jutanya ikut pakai sama dengan. Ini katanya pajaknya 15%. Gitu. Yang terakhir, di atas 100 juta. Berarti penghasilan di atas 100 juta. Maka pajaknya adalah 25%. Apakah ini sudah semua? Iya. Di bawah 5 juta sudah, antara 5 sampai 25 sudah, 25 sampai 100 sudah, dan di atas 100 sudah. Berarti ini sudah mencakup semua penghasilan gitu ya. Oke, kita asumsikan bahwa user akan menginput penghasilan di atas 0 rupiah gitu ya. Oke, kita akan deklarasikan dulu. Apa sih yang perlu dideklarasikan? Tentu saja penghasilan, karena penghasilan inilah yang nanti akan diinput user. Kemudian, apakah pajaknya perlu dideklarasikan? Oke, di sini kan kita akan menghitung besarnya pajak tahunan. Nantinya berarti pajak tahunan itu akan pajak bulanan yang dikali 12. Berarti pajak perlu disimpan, gitu ya. Berarti kita ada penghasilan dan ada pajak. Ini kita gunakan real. Gitu. Oke. Boleh, ini pajak adalah pajak bulanan, ini pajak tahunan, misalnya mau disimpan, boleh. Gitu ya, atau nanti langsung dikalikan 12, itu juga boleh. Gitu. Nah, kalau sudah dideklarasikan semua, atau misalnya nanti ada yang kira-kira akan ditambah lagi di deklarasi, kita bisa susulkan belakangan ya. Sekarang kita coba baca dulu. Apakah yang dibaca dari user? Tentu saja penghasilan. Itu kan sesuai soal ya, yang dibaca adalah penghasilan. Nah, setelah dibaca penghasilan, di sini kan ada 4 kemungkinan pajak, tapi seorang hanya kena satu jenis pajak. Nah, oleh sebab itu, ini soal menggunakan if ya. Berarti kita gunakan if. Penghasilan, kita ikutin ya, kurang dari 5 juta. Dikurang dari 5 juta. Dan, gitu ya. Kemudian, pajaknya itu adalah berapa ya? Pajaknya 0. Oke. Else, if penghasilan. Karena masih ada 3 kemungkinan, berarti masih menggunakan else if ya. Kita ikut
berarti lebih besar sama dengan 5 juta N. Ingat ya, kalau ring dia N ya. Penghasilan kurang dari sama dengan 25 juta. Oke, ini 25 juta ya. Oke. Dan pajak adalah berapa ya? 5%, berarti 0,05 dikali penghasilan. Kan dia 5% dari penghasilan ya. Kemudian masih ada dua kemungkinan. Karena masih ada dua kemungkinan, else if. Pokoknya kalau masih belum sampai satu kemungkinan masih tetap else if ya. Penghasilan lebih besar, kita ikuti tanda ini lebih besar, nggak pakai sama dengan, berarti ikuti aja lebih besar dari 25 juta. And penghasilan kurang dari, nah ini kurang dari sama dengan 100 juta ya. Dan pajak sama dengan 15% berarti 0,15 atau 15 per 100 dikali penghasilan. Tinggal satu-satunya, berarti tinggal masuk ke dalam else. Pajaknya berapa? 25% atau 0,25 atau 25 per 100 dikali penghasilan. Nah, sudah habis. Sekarang tinggal menutup if. Ada 3 buah if, berarti ada 3 buah and if. Oke. Nah, ini baru menghitung pajak dalam 1 bulan. Sementara yang disuruh menghitung adalah pajak tahunan. Karena 1 tahun adalah 12 bulan, maka pajak tahunan adalah pajak dikali 12. Kemudian terakhir dicetak pajak tahunannya. Jadi seperti itu ya soalnya. Sudah dijawab gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kalian mau bikin versi yang lebih singkat, tentu saja boleh ya. Nah, misalnya nih, kita tulis, sorry. Kenapa ya tabelnya selalu saja di daftar kopi? Oke, ini versi 2. Ingat ya, kalau mau mempersingkat, kalau tandanya lebih kecil, ikuti ambil yang lebih kecil. Tinggal gitu aja. Twing, sudah selesai. Gitu caranya ya. Oke, sekarang yang perlu dilakukan adalah menerjemahkannya ke dalam Flogoritem. Coba kalian coba dulu ya sendiri ya. Nanti kalau ada yang bingung, kalian bisa tanyakan melalui kolom komentar.